Hari ini, orang-orang kemudian tidak bisa membedakan antara kepentingan politik dan agama karena kita betul-betul diracuni oleh pemikiran bahwa kalau ingin menjayakan agama harus lewat politik. Padahal yang bisa menjayakan agama-agama adalah ilmu pengetahuan. Mungkin orang banyak yang menganggap bahwa saya itu berpolitik. Saya mendukung capres-capres. Saya mendukung capres ini, capres itu. Dan beberapa teman saya yang lain kadang-kadang dituduh bahwa kita itu mendukung salah satu capres tertentu. Tolong perhatikan. Mengapa saya selalu melawan politisasi agama? Ini selalu menjadi agenda saya ketika saya terjun ke tengah masyarakat. Karena saya punya keyakinan begini, bahwa politisasi agama inilah yang kemudian membuat berbagai sejarah agama itu tercabik-cabik. Islam, terutama Islam, karena saya mempelajari sejarah Islam. Sejarah Islam ini betul-betul penuh dengan berbagai konflik sesama orang Islam, berperang sesama orang Islam, saling bunuh sesama orang Islam, dan kemudian terlibat dalam peperangan-peperangan yang masif dengan sesama orang Islam. Karena apa? Karena politik dan warisan-warisan kepentingan politik yang kemudian berujung konflik itulah yang kemudian terbawa kepada kita hari ini. Makanya saya pribadi dan juga teman-teman yang lain yang bergerak pada tataran yang sama selalu menyerukan perlawanan terhadap politisasi agama. Di Kristen juga terjadi keterpecah belahan gara-gara politisasi agama. Hegemoni gereja yang luar biasa di Eropa itu kemudian membawa perpecahan dan membuat orang Kristen di Eropa terlibat dalam perang selama 30 tahun dan membunuh 8 juta umat Kristiani di Eropa. Di Islam juga terjadi perang-perang yang melibatkan sesama orang Islam karena persoalan politik. Sunni, Syiah bermusuhan 1400 tahun lebih dari sejak abad pertengahan sampai hari ini. Kenapa? Karena persoalan politik. Nah, ini yang harus kita perhatikan semua. Perang-perang sesama orang Islam juga terjadi, berbagai peperangan dan konflik terjadi juga di umat Hindu dan Buddha, dan berbagai kepercayaan lain. Ketika mereka itu terlibat dalam politik yang mengatasnamakan agama, mereka kemudian terlibat juga dalam kepentingan-kepentingan tentang wilayah, kepentingan-kepentingan tentang harga diri, dan kepentingan-kepentingan dalam persoalan hegemoni. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa keterpecah belahan umat manusia, terlebih lagi ketika berhubungan dengan persoalan politik dan agama berada di tengahnya sebagai tunggangan-tunggangan politik, maka manusia cenderung berpecah belah, baik dengan yang berbeda agama atau dengan yang seagama. Belum kita berbicara tentang perangnya orang Eropa dan orang Arab yang kemudian kita kenal dengan perang salib. Belum lagi peperangan-peperangan hanya untuk memperebutkan Yerusalem antara orang Kristen dengan orang Romawi, antara orang Yahudi dengan orang Kristen, antara orang Islam dengan orang Yahudi dan sebagainya. Melibatkan banyak kepentingan-kepentingan sehingga kemudian apa? Nilai sakralitas dari agama itu kemudian dipertaruhkan. Hari ini, orang-orang kemudian tidak bisa membedakan antara kepentingan politik dan agama karena kita betul-betul diracuni oleh pemikiran bahwa kalau ingin menjayakan agama harus lewat politik. Padahal yang bisa menjayakan agama-agama adalah ilmu pengetahuan. Ini tolong dicatat. Semua agama memiliki sejarah yang gemilang dan sejarah yang luar biasa ketika dia betul-betul bisa mengglorifikasi agamanya lewat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kemudian menjadi legacy dari berbagai keindahan-keindahan ilmuwan dan para pemikir dari kelompok-kelompok beragama yang terwariskan hingga hari ini kepada kita semua. Warisan-warisan kepentingan politik hanya kemudian menyisakan permusuhan seperti Sunni dan Syiah dan sebagainya yang bermusuhan hingga hari ini. Dengan ilmu pengetahuan, orang kemudian lepas dari berbagai lintas agama, keimanan, suku bangsa dan sebagainya. Pemikir-pemikir Islam mewariskan berbagai ilmu pengetahuan yang juga dipakai oleh orang Eropa, dipakai oleh orang Asia tanpa melihat latar belakangnya. Hari ini pun orang ateis juga menggunakan warisan-warisan ilmu pengetahuan dari kelompok-kelompok orang yang beragama. Pemikiran-pemikiran dari Ibnu Khaldun, pemikiran-pemikiran dari Ibnu Jabir Al-Hayyan, dan juga pemikiran-pemikiran dari Al-Kindi, Al-Biruni, Imam Ghazali, Rumi, Thomas Aquinas, Immanuel Kant, Jürgen Habermas. Semua pemikiran-pemikiran ini kemudian melebur menjadi satu kata kunci, bahwa dengan ilmu pengetahuan agama kemudian bertumpu kepada
kemanusiaan, dan kedamaian. Adalah salah kalau kemudian kita menganggap bahwa menjayakan agama lewat jalur politik. Karena dengan politisasi agama, manusia akan mengenal batas antara hitam dan putih, antara mereka dan saya, antara kami dengan dia atau kami dengan mereka. Ini yang harus diperhatikan kepada saudara-saudaraku sekalian. Mari kita lawan politisasi agama. Siapapun yang menggunakan jalur-jalur politisasi agama harus kita hindari dan harus kita lawan. Karena satu hal, ketika seorang penguasa menggunakan tunggangan agama sebagai alat penghantar kepada kekuasaannya, kelak ketika dia berkuasa, dia akan membenarkan juga kejahatan-kejahatannya dengan dalil-dalil agama. Ibnu Rushd, Tahafud at-Tahafud.